Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Selvi Selinda dari Paroki Gembala Baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas bacaan dari Injil Lukas, bab 10 ayat 25 sampai 37. Perikop Injil ini berkisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena ia hanya ingin mencoba Yesus, tentu saja ia sudah tahu apa jawabannya, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Kemudian ia bertanya lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku itu?" Yesus tidak langsung memberikan jawaban atas pertanyaan itu, tapi justru bercerita tentang seseorang yang dirampok dan ditinggalkan di tengah jalan. Ada 3 orang yang lewat dan melihatnya. Seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Pertama, imam yang tugas kesehariannya melayani di bait suci. Ketika melihat orang yang terluka itu, justru mempercepat langkahnya dan melewatinya begitu saja, karena ia takut kalau orang itu sudah mati. Sebab berdasarkan peraturan perimanan, barang siapa menyentuh orang mati akan dianggap najis selama 7 hari lamanya. Tertulis dalam kitab Bilangan. Yang kedua adalah orang Lewi. Dia juga tak mau mengambil resiko, karena para penyamun seringkali punya kebiasaan untuk memasang umpan di tengah jalan-jalan yang sepi. Karena itu orang Lewi ini pun melewatinya begitu saja. Tetapi orang Samaria, ketika melihat orang yang terluka itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan segera memberikan pertolongan. Padahal di antara orang Yahudi dan Samaria terjadi permusuhan sejak kerajaan Asyur menguasai Israel. Orang Samaria dianggap tidak murni lagi kehidupan keagamaannya karena sudah terpengaruh oleh bangsa asing atau kafir. Karena itu mereka dimusuhi. Namun belas kasih dan pertolongan orang Samaria terhadap orang Yahudi yang dirampok itu sungguh luar biasa, karena melampaui segala permusuhan yang selama itu terjadi. Orang Samaria ini mampu mengatasi kebencian, harga diri, keegoisan, dan kepentingan dirinya sendiri untuk menolong orang lain. Saudara-saudari, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2067, ke-10 perintah Allah menyatakan kasih kepada Allah dan sesama. Ketiga perintah yang pertama adalah perintah untuk mengasihi Allah. Sedangkan perintah yang keempat sampai ke-10 adalah perintah untuk mengasihi sesama. Santo Agustinus mengatakan bahwa kasih kepada sesama merupakan konsekuensi kasih kepada Tuhan. Karena manusia adalah gambaran Allah, maka jika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Tuhan. Santo Agustinus juga mengidentifikasikan orang Samaria itu sebagai Yesus dan orang yang dirampok itu sebagai Adam yang mewakili kita semua manusia yang berdosa. Karena belas kasihannya, Kristus datang ke dunia untuk menyembuhkan luka-luka manusia akibat dosa. Rasul Yohanes mengatakan dalam suratnya yang pertama, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudari, dari kisah orang Samaria tersebut,
kita mengetahui bahwa sesama kita adalah siapapun juga, tanpa perbedaan dari suku apa atau agama apa yang membutuhkan bantuan kita. Dan kasih ini terlihat dari bagaimana kita berani melakukan sesuatu yang nyata, yaitu untuk melayani mereka, meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan. Yang paling mengesankan dari orang Samaria ini adalah gerakan kasihnya yang spontan, yang sungguh menjawab kebutuhan pada saat itu juga dan di tempat itu juga. Ia mengorbankan waktu dan tenaganya, serta tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Bila kita memperlihatkan kasih kita kepada Kristus dengan menanggalkan manusia lama yang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri, maka artinya adalah bahwa kita sedang mengalahkan dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala kegemerlapannya yang sewaktu-waktu bisa memperdaya kita dengan kesombongan dan keangkuhan. Yang terutama dari itu, alangkah baiknya jika kita mau belajar meneladani kasih Yesus, yaitu kasih yang tidak pandang bulu, tidak pandang waktu, tanpa pamrih dan tanpa syarat. Inilah arti mengasihi yang Yesus inginkan untuk ada di dalam hati kita. Kasih Kristus mewarnai kehidupan kita, dan kita pun bisa mewarnai sekeliling kita dengan kasih Kristus. Jadi kita umat beriman sudah semestinya memiliki kasih yang semacam ini, yang peduli kepada kebutuhan orang lain, terutama jika Tuhan telah menitipkan kita melebihi apa yang kita butuhkan. Ada dua jenis perbuatan kasih yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah secara jasmani, misalnya memberi makan kepada mereka yang lapar, minuman kepada mereka yang haus, pakaian bagi mereka yang telanjang, tumpangan tempat tinggal bagi yang tidak punya rumah, dan seterusnya. Selain itu, kita juga bisa melakukan perbuatan kasih secara rohani, misalnya dengan sabar menerima kekurangan orang lain, mengampuni mereka yang bersalah, membantu mereka kepada pertobatan, mengajar mereka yang tidak tahu, membantu menguatkan mereka yang ragu-ragu, menghibur mereka yang berduka, dan mendoakan mereka. Saudara-saudari, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa jika ingin memperoleh hidup yang kekal, hendaklah kita seperti orang Samaria itu. Oleh karena itu, marilah kita berbaik hati dengan semua orang tanpa terkecuali, karena kita semua bersaudara. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.